Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Bella Aprilia Anggraini, Febrina Susvindah, Indah Kurnia Febriani, dan Nikmatul Kurotan akan menjelaskan tentang skala penilaian atau rating scale. Sudah siap? Jadi siapkan bukumu dan mari kita belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrina Susvindah Ayu Pitaloka, NIM 20011160445. Saya akan menjelaskan pengertian dari rating scale. Menurut Sugiono, rating scale didefinisikan sebagai data mentah yang diperoleh berupa angka, kemudian ditafsirkan dalam pengertian kualitatif. Dalam skala model rating scale, responden tidak akan menjawab salah satu dari jawaban kualitatif yang telah disediakan, tapi menjawab salah satu jawaban kuantitatif yang telah disediakan. Oleh karena itu, rating scale ini lebih fleksibel, tidak terbatas pengukuran sikap saja, tetapi bisa juga mengukur persepsi responden terhadap fenomena. Menurut Suharsini Arikunto, rating scale didefinisikan sebagai pernyataan diikuti oleh jawaban yang menunjukkan tingkatan-tingkatan. Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka dapat dikatakan bahwa rating scale adalah alat pengumpul data dari jawaban responden yang dicatat secara bertingkat. Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah rating scale dengan tingkat pengukuran 5 titik, yaitu titik 1 sampai dengan 5 yang mengukur setiap item pernyataan di kuesioner. Responden diberikan fleksibilitas untuk menjawab sesuai dengan dirinya. Jawaban responden pada tiap item kuesioner mempunyai nilai yang paling tidak baik untuk titik 1 dan nilai yang paling baik untuk titik 5. Maka dari itu, skala penilaian adalah alat rekam observasi yang memuat daftar gejala tingkah laku observable behavior yang dicatat atau dicek secara berkala. Selanjutnya ada manfaat dari skala penilaian atau rating scale. Pada dasarnya, skala penilaian ini bermanfaat bagi kepentingan dalam pemahaman diri konseli melalui teknik observasi yang lebih khas diukur dari derajat penilaian. Nah, manfaat dari skala penilaian atau rating scale sendiri adalah sebagai berikut. Yang pertama, mencatat kemunculan sejumlah tingkah laku secara sistematis. Yang kedua, mencatat kemunculan sejumlah tingkah laku dalam waktu yang singkat. Yang ketiga, mencatat kemunculan sejumlah tingkah laku dalam derajat penilaian. Kemudian yang keempat, mencatat kemunculan perilaku di dalam dan atau di luar sekolah. Yang terakhir, dapat mencatat kemunculan perilaku individu dan juga kelompok sekaligus. Pembuatan dan penyusunan instrumen dengan menggunakan skala penilaian atau rating scale ini yang terpenting harus dapat mengartikan atau mentafsirkan setiap angka yang diberikan dalam alternatif jawaban pada setiap item instrumennya. Misalnya, Fatimah memilih jawaban angka 4, Hamidah dan Sriyati juga memilih jawaban angka 4. Namun, persepsi antara Fatimah, Hamidah, dan juga Sriyati dalam memilih jawaban angka 4 belum tentu sama. Oleh karena itu, kita harus mengetahui rate dari jawaban angka 4 tersebut. Kemudian, rating scale pada umumnya melibatkan penilaian tingkah laku atau performa seseorang yang hendak diteliti. Dalam rating scale ini, seolah-olah penilai diminta oleh peneliti untuk menempatkan seseorang yang dinilai pada beberapa titik yang telah disusun secara berurutan atau dalam kategori yang menggambarkan tingkah laku seseorang tersebut. Pada skala penilaian atau rating scale ini, penilai atau rater diasumsikan bahwa mereka adalah orang-orang yang mengetahui benar tentang tingkah laku individual tersebut. Nah, selain itu, hasil yang didapat dari teknik non-test skala penilaian atau rating scale ini dapat dikuantifikasikan dari beberapa pengamat yang menyatakan penilaiannya atas
seorang siswa terhadap sejumlah alat. Pada skala penilaian atau rating skill ini, penilai atau rater diasumsikan bahwa mereka adalah orang-orang yang mengetahui benar tentang tingkah laku individual tersebut. Nah, selain itu, hasil yang didapat dari teknik non-tes skala penilaian atau rating skill ini dapat dikuantifikasikan dari beberapa pengamat yang menyatakan penilaiannya atas seorang siswa terhadap sejumlah alat atau sikap yang sama, sehingga penilaian-penilaian atau ratings tersebut dapat dikombinasikan untuk mendapatkan gambaran yang cukup terandalkan. Selain itu, rating scale atau skala penilaian ini dapat digunakan dalam pengumpulan informasi komparatif. Rating scale merupakan metode pengumpulan data umum yang digunakan untuk mengumpulkan informasi komparatif tentang subjek penelitian tertentu. Opsi jawaban yang disusun juga dilakukan secara bertingkat. Rating scale ini merupakan alat pengumpulan data yang berupa suatu daftar yang berisi ciri-ciri tingkah laku atau sifat yang disusun secara bertingkat. Rating scale ini bisa dikatakan lebih fleksibel dikarenakan tidak hanya mengukur sikap, tetapi juga dapat digunakan untuk mengukur persepsi responden terhadap suatu fenomena seperti pengukuran skala status sosial, status ekonomi, pengetahuan, kemampuan, dan yang lain-lain. Baik, terima kasih teman-teman. Saya Bella Aprilia Anggraini akan menjelaskan mengenai pengadministrasian skala penilaian. Nah, skala penilaian ini adalah alat rekam observasi yang memuat daftar gejala tingkah laku observable behavior yang dicatat atau cek secara berskala. Nah, proses pengamatan dengan skala penilaian ini atau observer mencatat kemunculan perilaku berdasarkan kategori skala. Dan jenis skala atau derajat penilaian ada 3, yaitu skala kuantitatif atau skala angka. Yang kedua, skala kualitatif atau skala deskriptif atau kata. Dan yang ketiga yaitu skala grafis atau terpaduan skala angka dan kata. Nah, teman-teman, di pengadministrasian observasi dengan pedoman skala penilaian dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu yang urutan pertama, tahap persiapan, yang kedua yaitu pelaksanaan, dan yang terakhir adalah analisis hasil. Di tahap persiapan ini mencakup beberapa langkah-langkah, yaitu sebagai berikut. 1. Penetapan topik. 2. Penentuan variabel. 3. Penentuan indikator. 4. Penentuan prediktor. Dan yang kelima yaitu penyusunan pernyataan atau item. Dan untuk urutan yang kedua yaitu tahap pelaksanaan. Di tahap pelaksanaan ini juga meliputi langkah-langkah sebagai berikut. 1. Penyiapan pedoman atau format SP. Yang kedua, penentuan posisi observasi yaitu observer mengambil posisi yang tepat agar mudah mengamati perilaku observer dan tidak mengganggu perhatian observer. Yang ketiga, yaitu pelaksanaan pengamatan yaitu mencatat derajat perilaku observer yang muncul pada format SP. Dan untuk yang terakhir yaitu urutan keempat, pencatatan terhadap perilaku observer atau siswa konseli yang diobservasi. Dan untuk tahap analisis ini juga mencakup hasil langkah-langkah sebagai berikut. 1. Scoring. 2. Analisis dan interpretasi. Dan yang ketiga yaitu kesimpulan aplikasi prosedur pengadministrasian skala penilaian. Ini adalah aplikasi prosedur pengadministrasian skala penilaian.
1. Tahap persiapan meliputi langkah-langkah berikut. Penentuan topik yang relevan, contohnya kebiasaan belajar siswa di rumah. Penentuan variabel, setelah itu penentuan indikator. Langkah ini lebih dahulu menetapkan derajat penilaian atau skala, baik skala kuantitatif atau skala kualitatif atau deskriptif maupun skala grafis. Selanjutnya, penentuan prediktor, yaitu menetapkan kriterium terhadap frekuensi kemunculan perilaku. Kriterium ini dibuat berdasarkan kajian teori tentang kebiasaan belajar sebagaimana tertera pada topik. Prediktor ini sekaligus digunakan sebagai acuan untuk interpretasi data. Selanjutnya, penyusunan pernyataan atau item dengan merumuskan pernyataan atau item berdasar pada penjabaran sub-sub variabel sebagai ejawantah aspek perilaku yang diobservasi, khususnya kebiasaan belajar siswa di rumah. 2. Tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan ini terlebih dahulu observer menyiapkan pedoman skala penilaian atau skala penilaian kualitatif, skala penilaian kuantitatif, skala penilaian grafis. Selanjutnya, observer menempati posisi dekat dengan observe, kemudian mencatat perilaku observe. Pada saat pelaksanaan ini diusahakan agar observe tidak menyadari jika dirinya sedang diobservasi. Selanjutnya, tahap analisis hasil. 1. Pengandaian terhadap penggunaan pedoman SP. 3. Tahap analisis hasil. 1. Pengandaian terhadap penggunaan pedoman SP untuk mencatat perilaku subjek. 2. Menentukan N dengan cara mengalihkan jumlah item pernyataan. 3. Menjumlahkan seluruh frekuensi kemunculan perilaku kebiasaan. 4. Menghitung presentase. 5. Mengkonversikan hasil presentase dengan tabel konvensi. Seperti yang tertera pada PPT di atas, bahwa jenis-jenis rating scale dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yang dapat digunakan, yaitu antara lain, yang pertama adalah skala grafis. Skala grafis ini menggunakan garis lurus horizontal ataupun kadang juga menggunakan vertikal dalam penyajiannya. Nah, bisa Anda lihat seperti contoh yang ada di PPT tersebut. Dan untuk yang kedua yaitu skala numeris. Skala numeris ini adalah angka yang kebanyakan skala rating scale-nya digunakan sebagai ancor. Tetapi penggunaan angka ini harus didefinisikan secara jelas di depan maupun di belakang. Setiap deskripsi harus disediakan ruang untuk membubuhkan tanda. Biasanya adalah yang digunakan tanda centang ataupun checklist yang menunjukkan bahwa kesesuaiannya dengan subjek yang diamati. Bentuk numeris ini kadang disertai dengan bentuk grafis, sehingga observer ataupun reader hanya menandai angka yang menjadi pilihannya. Misalnya, skala 6 jenjang untuk mengukur orientasi pelayanan pelanggan. Nah, untuk contohnya bisa dilihat di dalam PPT tersebut. Untuk urutan yang ketiga yaitu standard rating. Bentuk rating ini sering juga disebut sebagai skala presentase. Nah, biasanya ancor presentase meminta observer merating subjek ke dalam suatu kontinum yang bergerak dari 0 sampai dengan 100. Dalam perbandingan ini dengan subjek amatan lain atau kelompok khusus, misalnya mengukur interpersonal persuasiveness ability. Contohnya seperti yang ada di PPT tersebut ya. Untuk yang keempat yaitu cumulative points rating. Item yang disusun merupakan indikator suatu trait yang akan diukur. Skor akhir
Skala merupakan penjumlahan keseluruhan item. Misalnya, bagaimana sih seorang pemilik toko mengobservasikan kemampuannya pegawainya dalam memberikan pelayanan pada konsumennya. Nah, untuk yang kelima ini adalah voice choice rating. Bentuk ini biasanya digunakan dalam bidang militer ataupun bisnis. Observer diminta memilih kalimat yang menggambarkan kondisi subjek amatan. Misalnya nih, ketika berinteraksi dalam kelompok kerja, pegawai ini lebih cenderung yang pertama yaitu mendorong unit kerjanya untuk memenuhi standar kerja yang tinggi. Yang kedua yaitu tanggapan dalam situasi genting. Yang ketiga, mengembangkan mekanisme evaluasi. Yang keempat, membuat perencanaan kerja dengan baik. Dan untuk yang terakhir yaitu semantic differential. Skala ini menggunakan pasangan kata sifat yang berlawanan dalam memberikan rating. Secara ringkas, penyusunan skala ini sebagai berikut yaitu 1. Pilihan suatu konsep yang akan diamati. Yang kedua, tentukan pasangan kata sifat yang akan digunakan. Yang ketiga, susun kutub pasangan kata tersebut secara random. Nah, seperti contoh yang ada di PPT tersebut bahwa dapat disimpulkan bahwa catatan atau hasil observasi dengan menggunakan pedoman skala penilaian kuantitatif ini, tahap analisis hasil observasi sebagaimana contoh di atas berlaku untuk analisis skala penilaian kualitatif dan Nah, yang terakhir ada kelebihan dan kelemahan dari rating scale atau skala penilaian. Untuk kelebihan dari rating scale ini sendiri, yang pertama memiliki banyak kemudahan di dalam menyusun sejumlah pertanyaan atau pernyataan mengenai sifat atau sikap tertentu itu relatif mudah, dan untuk menentukan skornya juga terhitung mudah dikarenakan setiap jawaban diberi nilai berupa angka yang mudah untuk dijumlahkan. Nah, dalam menafsirkannya sendiri juga terhitung mudah dikarenakan hal tersebut dapat dilihat dari skor yang diperoleh. Skor yang lebih tinggi menunjukkan sikap yang lebih tinggi tarafnya atau intensitasnya dibandingkan dengan skor yang lebih rendah. Kemudian yang kedua, kelebihan dari rating scale ini mempunyai reliabilitas tinggi dalam mengurutkan manusia berdasarkan intensitas sikap tertentu. Skor yang diperoleh itu diperuntukkan dalam setiap pernyataan untuk mengukur intensitas sikap responden terhadap pernyataan tersebut, kesesuaian antara responden dan pernyataan yang diberikan. Kemudian yang ketiga, rating scale bersifat lebih fleksibel dibandingkan dengan teknik pengukuran yang lainnya. Hal ini dikarenakan jumlah item dalam pernyataan atau pertanyaan dan jumlah alternatif jawaban yang diberikan terserah atau tergantung dari pertimbangan peneliti itu sendiri. Kemudian kekurangan. Nah, untuk kekurangan dari penggunaan skala penilaian atau rating scale ini, yang pertama adanya asumsi bahwa tiap item atau pernyataan mempunyai nilai yang sama tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi tidak semua pernyataan mempunyai makna yang sama pentingnya dalam rangka keseluruhannya. Kemudian untuk kekurangan yang kedua, adanya kemungkinan bahwa orang yang mempunyai sikap yang sama intensitasnya, namun mereka memilih jawaban yang berlainan atau berbeda, sehingga hal ini menghasilkan skor akhir yang berbeda. Kemudian yang ketiga, demikian pula mereka yang mendapat skor mentah yang sama belum tentu mempunyai sifat atau sikap yang sama dengan intensitas mereka. Tadi presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.